Pemirsa Banjarmasin Info Group, saat ini saya berada di lingkungan Pusat Pendidikan Muhammadiyah Kabupaten Tanah Lot, Kalimantan Selatan. Di dalam masjidnya ya. Di belakang masjid ini ada bangunan tempat pendidikan di Muhammadiyah ini terpusat di kawasan tempat ini. Dia terletak di kawasan Jalan Poros ya, dan Ahmad Yani, Kota Pelihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Sangat mudah dijangkau karena terletak di persis di Jalan Poros, Jalan Nasional. Pemirsa Banjarmasin Info Group, ini saya berada di lingkungan pendidikan Muhammadiyah Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Ini lingkungannya cukup luas. Pemirsa, di sini ada jenjang dari SD, SMP, dan SMK, dan juga ada PAUD, tapi tidak berada dalam lingkungan komplek ini. Nah, ini seperti Anda lihat adalah para pelajarnya sedang bermain olahraga ini pada jam istirahat. Nah, lingkungan pendidikan Pusat Pendidikan Muhammadiyah di Kabupaten Tanah Laut di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani. Pemirsa, ini adalah Masjid Muhammadiyah di Kota Pelihari, berada di Desa Panggung, Kecamatan Pelihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Letaknya persis di tepi Jalan Raya Jenderal Ahmad Yani, Kota Pelihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Sangat mudah diakses. Ini adalah jalur utama Jalan Poros, jalur Pelihari Banjarmasin. Sampai 2027. Untung itu saya. Seandainya sekarang divisitasi nggak bisa, C saja nggak bisa Pak. Karena jumlah siswa segini nggak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Nama saya Agus Suparno. Kebetulan saya terpilih menjadi Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tanah Laut periode 2022-2027. Jadi ada beberapa teman, tidak saya sendiri, yang tergabung dalam pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tanah Laut. Yang pertama Pak Husnul, kemudian Pak Haji Rusli Al-Khairi SAG, kemudian Pak Isnaini STHI, kemudian Mas Narsito, kemudian Pak Larsono, kemudian Mas Juhdi, Muhammad Juhdi ya, yang ada di Jorong, paling jauh dari tempat kita. Kemudian Pak Suryawinarna. Jadi teman-teman inilah yang tergabung dalam pimpinan daerah Muhammadiyah periode 2022-2027. Ada beberapa koordinator yang di bawah pimpinan oleh pimpinan daerah. Yang pertama berkaitan dengan Lasismu. Oh ya, tadi ketinggalan satu lagi, Pak Rahmat Subriyadi sebagai bendahara kami, jadi bendahara pimpinan daerah Muhammadiyah. Kemudian Pak Haji Rositari sebagai koordinator bidang haji dan umroh. Kemudian Mas Narsito ini koordinator bidang lingkungan hidup, ada majelis lingkungan hidup di sana. Kemudian di kesehatan ada Pak siapa nih, Pak Surya kalau nggak salah ya, karena nggak bawa datanya saya. Kemudian ada koordinator pengembangan cabang dan ranting,
kemudian ada lagi di pendidikan, dan satu lagi ada dakwah, majelis dakwah. Jadi masing-masing pimpinan daerah itu membawai beberapa majelis dan lembaga yang ada pimpinan daerah Muhammadiyah Tanah Laut, seperti itu. Sekretariatnya Pak Ya. di mana ini sekretariat untuk PDM Tanah Laut? Siap. Pimpinan daerah Muhammadiyah Tanah Laut bersekretariat di gedung sekretariat Komplek Pendidikan Muhammadiyah Desa Panggung ya. Jadi ada di kilometer 6 Desa Panggung, Kecamatan Plehari. Di sana ada ruangan khusus untuk sekretariat, yaitu di lantai 2. Karena di bawah itu kita jadikan rumah kaum untuk Masjid Al Mujahidin di Panggung, seperti itu. Jadi itu juga komplek pendidikan Pak ya? Ya, di komplek pendidikan. Jadi satu komplek pendidikan. Itu berarti ada sekolah jenjang SD-nya? Oh ya, untuk di komplek pendidikan ini ada SD, ada SMP, dan SMK Muhammadiyah. Jadi ada satu komplek. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang simpatisan atau anggota atau pimpinan daerah sendiri yang mempunyai anak yang bisa disekolahkan pada tingkatan SD, SMP maupun SMK, bisa ke tempat kita. Pak Pian ceritakan Pak untuk program kerja pengurus baru ini. Baik, untuk program kerja kita ada di fokus pada di pendidikan, kemudian lingkungan hidup, pengembangan cabang dan ranting. Ini untuk yang akan kita kerjakan di tahun pertama ke periode kita ini, di mana pendidikan merupakan salah satu nanti bisa menjadi kader-kader kita yang pengganti bapak-bapaknya ini untuk menjadi pimpinan daerah Muhammadiyah Tanah Laut, baik itu dari tingkatan nanti jenjangnya Ikatan Pelajar Muhammadiyah, kemudian Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pemuda Muhammadiyah. Jadi disitulah nanti kita ambil cikal bakal daripada kader-kader kita yang ada di sana. Tapi tidak menutup kemungkinan walaupun tidak bersekolah di Muhammadiyah, dengan ada warga maupun pemuda yang bergabung biasanya di dalam universitas maupun di perguruan tinggi, itu bisa bergabung di dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, seperti itu. Pak Pian di Lembaga Pendidikan Muhammadiyah Tanah Laut ini mengelola untuk jenjang sekolah Pak? SMK Muhammadiyah Plehari. Berapa jurusan Pak ini? Satu jurusan Apa namanya Pak? manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Mulai kapan Pak ini berdirinya? Berdiri mulai tahun 2023. Kemudian itu jurusan yang sekarang saya sebut itu menyesuaikan dengan kurikulum baru, kurikulum Merdeka. Dan kita sudah di SK-kan untuk melaksanakan kurikulum Merdeka mulai tahun ajaran 2023-2024. Kalau saat ini Pak, berapa mungkin Pak jumlah siswanya katakan? Jumlah siswanya untuk kelas 10-nya 5 orang, kelas 11-nya 2 orang, dan kelas 12-nya 4 orang. Mungkin bisa Pian sampaikan Pak keunggulan jurusan ini supaya masyarakat tahu. Keunggulannya kita mengutamakan pendidikan agama terutama. Jadi setiap pagi kita masuk lewat masjid, yaitu sholat duha dan tadarus Al-Quran, baru dilanjutkan dengan pelajaran umumnya. Kemudian nanti diakhiri dengan sholat asar berjamaah. Jadi duhur dan asar berjamaah. Kalau terkait jurusan tadi Pak, mungkin yang dipelajari apa ya Pak? Mungkin fokusnya kemana? Itu kesekretariatan. Jadi untuk kalau dulu sekretaris ya, sekarang manajemen perkantoran dan layanan bisnis namanya. Jadi lebih kepada menjadi seorang sekretaris gitu ya? Sekretaris bisa juga manajemen, bisa juga jadi wirausaha, owner. Bisa juga ya? Iya, bisa. Untuk manajemen apa lingkungan gitu. Iya, bisa, ya. Jadi di sini ada apa ya Pak selain SMK? Ada apa lagi Pak? Ada SMP, ada SD. Jadi SD juga ada Pak ya? SD ya. PAUD, TK? PAUD TK ada tapi di jalan sebelah ya, di gang sebelah. Jadi jaraknya dari sini 100 meter lah. Dengan Pak siapa nih Pak? Larsono, Sebagai PLT Kepala SMK Muhammadiyah, kalau di struktur PTN, sekretaris. sekretaris
Sekretaris PDM Tanah Laut periode 22-2027. Itu memang jadi subur sekali tanaman. Nah, ini kayak gini aja. Komposternya di bawah dilubangi nih. Jadi kalau nanti kita harus siram air, dan airnya tidak boleh air PDAM. Ini Harus air sumur. Sudah diberi E4 belum? Belum ya. Yang kayak gini nggak boleh. Ini khusus daun-daunan. Pengomposan Baik khusus kering daun-daunan maupun Pak ya. basah boleh. Oh iya. Ini namanya keranjang apa? Takakura Pak. Takakura. Keranjang takakura. Fungsinya untuk pengomposan juga ya. Pengomposan. Dari sisa sampah segar. Sisa sampah segar ya. Contohnya kayak kulit-kulit buah gitu Pak ya. Kulit buah segar. Nah, yang kayak gini. Ini yang basah begini. Ini kalau semakin kecil semakin cepat. Oh, daun-daun juga Ya. Pak. Boleh daun yang pokoknya hijau-hijau begini. Diberi campuran apa Pak? Ini kompos yang sudah jadi nanti supaya cepat. Oh gitu. Supaya cepat. Ya. Secara alami itu Pak ya. Terus ini nanti ditutup pakai ini lagi. Di Pakai bawahnya sudah ada ini. Sekam. Paling bawah ini Sekam sekam. nggak, Pak, ya? Sekam tapi dibungkus seperti ini. Nah ini kain gelap. Ini harusnya penuh isinya nih. Cuma ini contoh aja kemarin. Iya. Keranjang apa namanya Pak? Takakura. Takakura untuk pengomposan juga ya.